Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita bertemu lagi di materi atau pelajaran di bidang agama Islam. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pelajaran, ada baiknya kita semua sama-sama membaca doa yang Bapak ikuti sendiri. Tolong sekalian anak-anak diikuti. Ila hadhihi wa qulinatin shalihah dapat Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Alaihim waladdallin. Qala rabbi shrah li sadri wa Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Untuk sekretaris, siapa yang tidak hadir atau ada siswa yang ada izin atau sakit coba? Oke. Oke, tambah keterangan ya. Kemudian untuk selanjutnya, untuk mengambil berkat pelajaran kita mulai pelajaran dengan sama-sama mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kemarin sudah mempelajari yang namanya materi tentang surat Al-Imran ayat 150 sampai 151 yang menjelaskan tentang berpikir kritis dan demokratis. Untuk yang kedua ini kita mempelajari tentang materi menyembah Allah Subhanahu wa taala sebagai ungkapan rasa syukur. Kemudian ayatnya, siapa yang tahu ayat yang kita bahas? Yaitu Quran surat. Oke. Jadi hari ini kita membahas tentang surat Luqman ayat 13 dan 14. Karena semua sudah bisa membaca Al-Quran dan nanti kita akan baca Al-Quran bersama-sama. Sebelum kita membaca, maka terlebih dahulu anak-anakku semua silakan untuk memperhatikan Quran surat Luqman yang Bapak tampilkan di layar depan, yaitu ayat 13 dan 14. Ya, silakan untuk semua membaca di dalam hati semuanya, atau yang mempunyai handphone silakan untuk dibaca di handphone. Kalau lebih jelas di depan silakan baca di depan. Bapak berikan waktu selama sekitar 5 menit, bisa? Silakan. Oke, selesai ya. Oke, untuk yang pertama nanti Bapak akan berikan semacam hadiah ya bagi teman-teman yang bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Nah, untuk yang pertama ini kita acak ya. Semua diacak, setuju? Ya. Jadi siapa yang beruntung maka akan mendapatkan hadiah nanti ya. Ya, hadiah bisa permen atau apa, nanti Bapak spesial ya. Nanti ketemu Bapak di ruangan, oke? Semua siap ya? Siap. Jadi untuk yang pertama, untuk membaca Al-Quran surat Luqman ayat 13, yaitu jatuh pada keberuntungan saudara kita, yaitu Farel. Silakan Farel. Kuat-kuat ya. Billahi minasyaitonir Sekalian, subhanallah. Ya, inilah keindahan kita kalau kita bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Farel sudah bisa membaca Al-Quran dengan baik dan sesuai kemampuan yang dia punya, dan ini merupakan contoh bagi kita semua.
Maka untuk teman-teman Anda yang belum bisa baca Al-Quran, maka wajib baginya untuk mengajarkan Al-Quran kepada ya. Jadi di rumah harus banyak-banyak baca Al-Quran biar Al-Quran itu bisa dibaca dengan baik dan benar. Ya sudah bagus ya. Untuk yang terjemah, silakan tunjuk tangan. Ya silakan. Salsabila. Dan artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepada anaknya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Oke, bagus ya suaranya. Imut-imut ya, merdu sekali ya suara daripada Salsabila. Oke. Kemudian untuk semuanya tadi sudah dibacakan oleh teman Anda. Untuk lebih jelasnya kita semua sama-sama membaca yang akan Bapak pimpin ya. Jadi semuanya silakan diperhatikan karena audio kita lagi macet. Nah, jadi kita pakai audio yang manual. Jadi Bapak yang membaca sendiri ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Saudara kita siapa tadi? Farel ya, Farel. Coba jadi ayat Luqman jadinya ya, saking mercunya itu jadi salah-salah Bapak. Saudara kita Farel tadi sudah membacakan surat Luqman 2 kali ya. Pertama sama yang kedua beda nggak? Beda kan? Bagusan yang kedua ya? Iya. Karena dia sudah bisa membacanya itu lebih detail lagi atau lebih jelas lagi ya. Untuk teman-teman, siapa lagi yang mau membaca? Coba tunjuk tangan. Siapa yang mau membaca lagi? Yang Quran surat Luqman yang ke-14. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير صدق الله العظيم. Bagus juga ya, tidak kalah dari Farel tadi ya. Itu diharapkan untuk membaca terjemahnya juga. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, pesan daripada Al-Quran itu biar dia menjadi petunjuk bagi kita, berpengaruh bagi diri kita, setidak-tidaknya kita tahu arti atau yang kita baca. Misalnya tadi dibacakan oleh Salsabila dengan suaranya yang indah ya, nyentrik suaranya. Itu misalnya dia membaca tadi Quran surah Luqman ayat 14 nih. Bapak bacakan dulu ya. Seperti Farel tadi, setelah di Farel baca, kemudian Bapak juga Farel, kemudian juga seperti Salsabila Bapak dulu yang baca, kemudian diikuti semuanya biar anak-anakku semua tahu di mana letak panjang pendeknya. Karena panjang pendek ini atau ilmu tajwid ini sudah kita pelajari kelas 10 dan 11. Jadi kelas 12 ini kita tinggal mengaplikasikan atau menerapkan
apa yang kita baca itu di dalam ayat Al-Quran. Artinya pelajaran kita tajwid waktu kelas 1 atau kelas 11 atau kelas 10 itu sudah bisa kita pahami. Apa buktinya? Buktinya teman kita tadi sudah bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Oke, perhatikan dan ikuti Bapak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal ilayyal masir. Ilayyal masir. Bagaimana ketika kita baca Al-Quran dengan suara yang lantang, kemudian dengan jelas, kemudian ada tajwidnya di situ, pelan-pelan diusuki maknanya, maka Al-Quran itu akan berkenan di dalam hati kita. Kemudian itu Al-Quran itu dikatakan Allah, zalika kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kalau kita baca Al-Quran dengan baik dan benar, maka dia menjadi hudan. Apa itu hudan? Petunjuk. Dan ketika dia sudah membaca Al-Quran, diberikan petunjuk oleh Allah dan dia ditunjukkan kepada jalan yang benar. Oke, semuanya sudah bisa ya? Semuanya sudah bisa untuk membaca Al-Quran? Oke, dari segi cara membaca Al-Quran ini kita akhiri untuk materi kita pada hari ini. Kemudian untuk minggu selanjutnya kita mempelajari dari arti, makna atau asbabun nuzul. Kemudian setelah itu kita membaca terjemah perkatanya. Karena kalau sudah ilmu tajwid itu sudah kita pelajari kelas 1, kelas 2, tidak perlu lagi, dan kita lebih memahami kepada yang namanya ilmu dari asbabun nuzulnya. Ayat ini silakan, ayat Luqman surat 13 dan 14 ini silakan dicari, itu asbabun nuzulnya, terjemah perkata. Kemudian nanti untuk selanjutnya bisa untuk kita berikan kepada teman-teman kita untuk mencari yang namanya itu maknanya atau contoh-contoh daripada perilaku yang mencerminkan surat Luqman ayat 13 dan 14. Bisa dipahami semuanya? Bisa untuk kita cari di rumah, nanti browsing internet, gunakan sumber belajar kita, baik internet, buku, maupun bertanya kepada guru ngaji dan lain sebagainya. Silakan untuk dimanfaatkan dan Bapak tidak membatasi. Yang terpenting nanti pas minggu ke depan kita belajar lagi yang terjemah perkata, kemudian asbabun nuzul, setelah itu makna atau contoh-contoh akhlak yang mencerminkan daripada surat Luqman ayat 13 dan 14. Kemudian yang materi pokok kita yaitu menyembah Allah Subhanahu wa taala sebagai ungkapan rasa syukur. Demikianlah untuk pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan kita bermanfaat semuanya. Anak-anak bisa paham membaca dengan baik dan benar. Dan ingat, tidak ada yang namanya membaca Al-Quran itu istilah malas. Tapi setiap saat, setiap detik, di rumah, di mana saja, jangan lupakan itu Al-Quran dan selalu kita baca. Mungkin untuk pertemuan kita tutup. Tidak ada yang bertanya lagi. Sudah paham semua? Oke, kita tutup pelajaran kita pada hari ini dengan sama-sama mengucap lafaz Alhamdulillahirobbilalamin. Kemudian mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan dan selamat dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak akhiri pelajaran kita hari ini dengan sama-sama mengucap alhamdulillah dan Bapak akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.